Efek besar yang diberikan oleh Jurgen Klopp kepada standar English Premier League, di mana sejak Jurgen Klopp meninggalkan Liga Primer, tidak ada tim yang memenangkan gelar dengan lebih dari 84 poin, dan pemenang di musim 2025-2026 tidak dapat memenangkannya dengan lebih dari 85 poin. Jurgen Klopp pernah finish di posisi kedua bahkan dengan 97 poin, dan kemudian kembali di posisi kedua lagi dengan torehan 92 poin. Pep Guardiola pun ikut menyampaikan pendapatnya ya tentang sosok Jurgen Klopp ketika masih membela Liverpool di English Premier League. Tantangan terbesar saya adalah Jurgen Klopp dan Liverpool. Anda tidak tahu bagaimana rasanya menghadapi Liverpool dalam pertandingan-pertandingan itu. Nah, ini sangat menarik banget ya, karena memang kehadiran Jurgen Klopp itu meningkatkan standar rivalitas di antara para klub-klub yang ada di IPL, sehingga bahkan juara duanya saja itu bisa mengkoleksi 97 dan juga 92 poin ya, apalagi yang juara pertama. Sedangkan setelah ditinggal oleh Jurgen Klopp, rata-rata jumlah poin pemenang IPL itu nggak nyampe 85 ya, itu sangat jauh banget. Jadi ini ibaratnya Jurgen Klopp memberikan standar tertinggi persaingan klub-klub di English Premier League. Bahkan sudah diakui ya sama sosok Pep Guardiola, yang dimana dia sudah mendominasi Liga Primer lebih dari satu dekade ya bersama Manchester City. Bahkan kata Pep Guardiola, tantangan terbesarnya adalah Liverpool dan juga Jurgen Klopp. Bahkan itu juga jawaban yang serupa. Ingat gak ketika Manchester City berhasil dikalahkan oleh Real Madrid 2 leg sekaligus, baik itu di Bernabeu maupun di Etihad Stadium ya. Ada seorang jurnalis atau wartawan yang menanyakan bahwa bagaimana pendapatmu tentang rivalitas antara Manchester City dan juga Real Madrid. Apakah Real Madrid adalah musuh terbesar dalam karirmu? Jawaban dari Pep Guardiola adalah sama sekali tidak. Satu-satunya pelatih yang bikin saya overthinking adalah Jurgen Klopp bersama dengan Liverpoolnya. Dan pendapat itu juga valid ya, karena ketika Pep Guardiola memenangkan Liga Primer, di mana posisi keduanya adalah Liverpoolnya Jurgen Klopp, itu memang poinnya Pep Guardiola itu dipaksa harus tampil sempurna ya, dipaksa harus menang trofi dengan poin yang sangat banyak gitu kan, ibaratnya lebih banyak pertandingan yang dimenangkan daripada hasil imbang, sehingga memang secara gap poin ya Jurgen Klopp itu memberikan lagi-lagi ya kualitas persaingan atau rivalitas persaingan yang sangat ketat banget di English Premier League pada masanya. Sedangkan di era yang sekarang Pep Guardiola itu hanya atau kompetitif dengan mantan asistennya yaitu Mikel Arteta, di mana ya nggak perlu menang banyak poin juga bisa tetap juara ya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih pandangan tentang Jurgen Klopp? Memang benar tidak bisa dipungkiri ya, ibaratnya kehadiran Jurgen Klopp itu benar-benar menaikkan kasta tertinggi IPL. Bahkan IPL itu jadi seru ketika ada Jurgen Klopp bersama Liverpool ya. Nah, sekarang di musim ini itu musim terakhirnya Pep Guardiola. Kita menyaksikan Premier League kehilangan dua sosok penting ya, yaitu Jurgen Klopp dan juga Pep Guardiola. Apakah di musim yang akan datang IPL ini tidak seseru dulu lagi, atau masih tetap dengan kehadiran pelatih-pelatih dengan nama baru ya? Mungkin ini eranya Frank Lampard, Michael Carrick dan juga Mikel Arteta ya. Semoga saja ya tetap seru gitu kan. Nah, gimana nih pendapat kalian tentang sosok Jurgen Klopp ketika melatih Liverpool? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar. Guys, kalian tahu nggak sih tim-tim milik Tony Bloom lagi menggila di Eropa saat ini? Yang pertama ada Brighton, di mana di musim ini ada di peringkat 6 Premier League. Yang kedua ada Hurt, peringkat 1 di Liga Skotlandia. Lalu yang ketiga ada Union Saint-Gilloise, ada di peringkat 1 Liga Belgia. Satu kunci suksesnya adalah scouting kelas dunia. Mereka pakai sistem yang sama, data analitik canggih dari jaringan seperti Jamestown Analysis atau Star Lizard. Rekrut pemain under value, murah tapi potensial ya. Lalu jual mahal setelah berkembang.
dipakai di Brighton hasilnya stabil di IPL, lalu ditiru di Union SG dari tim kecil jadi juara Belgia, lalu mulai diterapkan juga di Hearts ya. Musim ini berjuang mematahkan dominasi Rangers dan juga Celtic. Investasi besar yang dia tanamkan untuk membangun proyek berbasis pencarian bakat bukan cuma berhasil, tapi jadi contoh nyata bagaimana klub bisa naik level tanpa harus jor-joran beli bintang. Nah, ini keren banget ya. Ibaratnya Tony Bloom ini sangat jenius untuk mengelola sebuah klub sepak bola di mana kita tahu nama Brighton di IPL itu kan baru naik-naik 5 musim sekarang ya, 5 musim terakhir ya. Banyak sekali pemain-pemain yang bukan siapa-siapa, namanya tidak santer terdengar, tetapi performanya bersama Brighton itu sangat luar biasa. Bahkan ada satu nama dari Asia yaitu Kaori Mitoma ya. Itu juga kan dari Brighton juga. Dan ini juga diterapkan di berbagai klub milik Tony Bloom yang lainnya yaitu Hearts dan juga Union SG ya. Di mana dia membeli klub kecil tetapi dengan scouting yang luar biasa, dengan data analisis yang luar biasa, dia akhirnya bisa mendominasi di setiap liga. Nah, yang jadi semakin keren adalah di mana yang kita tahu biasanya klub itu sukses karena memang ownernya punya banyak duit ya. Jadi dengan kekuatan finansial, ibaratnya merekrut pemain-pemain yang harganya mahal tetapi namanya besar gitu kan. Tetapi hal serupa tidak dilakukan oleh Tony Bloom. Tony Bloom lebih memilih jalan sebaliknya. Dia melakukan talent scouting yang sangat canggih banget ya. Dia mencari bakat-bakat pemain yang masih under value, yang harganya masih sangat relatif murah banget ya, tetapi punya potensi dan kemampuan untuk melihat potensi para pemainnya ini yang sangat gue salut ya. Dimana kita tahu cara yang diterapkan di Brighton itu benar-benar sangat efektif. Pemain yang sudah berkembang, yang ibaratnya namanya sudah besar, akhirnya ketika market value-nya tinggi jadi mahal, satu persatu mulai dijual, tetapi tidak sampai merusak pondasi ya. Nah, kalau kalian tahu nama Trossard di Arsenal, itu juga kan mantan pemain dari Brighton ya. Nah, berbeda dengan Leicester City, seperti yang kita tahu, Leicester City itu anomali dalam sejarah sepak bola karena dia berhasil menjuarai IPL ya. Dari tim divisi 2 sampai menjuarai divisi 1 IPL itu sebuah gebrakan yang sangat mind blowing banget ya, menggemparkan seluruh dunia sepak bola gitu kan. Tetapi mereka akhirnya jatuh karena satu persatu pemain kuncinya itu dijual-jualin ya. Banyak sekali pemain kunci dari Leicester di era ketika memenangkan IPL seperti ada Kante, ada Mahrez, ada salah satunya Harry Maguire juga. Kan banyak banget ya nama-nama pemain yang akhirnya dijual-jualin dan sehingga Leicester itu tidak bisa menjaga keseimbangan skuad dan akhirnya terdegradasi di divisi 2 dan musim ini terdegradasi kembali ke divisi 3 anjir. Tetapi untuk cara yang diterapkan oleh Tony Bloom ini lebih cenderung stabil ya untuk proyek jangka panjang. Brighton sendiri masih ada di peringkat 6 IPL. Itu ya untuk sebuah klub kecil ya pencapaiannya karena berada di zona papan tengah menuju ke papan atas. Bahkan posisinya itu ya ketat lah sama Chelsea gitu kan, sama klub-klub besar yang lainnya juga. Jadi ini sebuah pencapaian yang sangat luar biasa dari Tony Bloom. Jangan-jangan skema atau metode yang digunakan oleh Tony Bloom itu akan digunakan oleh pemilik klub-klub yang lainnya. Nah, kalau ngomongin tentang beli klub murah, gue jadi inget Lionel Messi anjir. Lionel Messi itu kan di Instagram story terbarunya sering meng-up ya, nge-up postingan story tentang Uwe Cornella gitu kan, baik itu ketika bertanding dan kita lihat ya apakah cara dari Lionel Messi untuk membeli klub murah under value itu bisa meningkatkan menjadi klub yang besar dan meningkatkan nilai jual para pemainnya seperti yang dilakukan oleh Tony Bloom. Kita turut ikut ini ya, memantau situasi dari klub-klub yang dibeli oleh Lionel Messi ya. Tetapi ya cara yang dipakai sama Tony Bloom itu menjadi sebuah gaya baru ya, atau cara yang paling fresh di dunia sepak bola di mana
mengembangkan klub itu nggak harus pakai kekuatan finansial yang besar, tetapi cukup pakai otak aja, cukup pakai data analisis yang canggih gitu kan. Cukup percaya proses, cukup hal-hal yang realistis saja. Beli pemain murah, kembangin jadi mahal gitu kan, dan kemudian dijual. Jadi suksesnya itu ada dua. Pertama prestasi timnya, yang kedua cuan dari jual beli pemainnya. Ini bener-bener keren banget, jenius banget ya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih tentang analisis yang dilakukan oleh Tony Bloom yang sukses membawa 3 klubnya itu mendominasi di di 3 liga yang berbeda ya, meskipun belum bisa dibilang mendominasi ya, tetapi ikut meramaikan perburuan juara dan juga ikut bersaing di papan tengah, at least papan tengah ya, meskipun tidak sebagai kandidat juara gitu kan. Coba dong drop opini kalian tentang kejeniusan Tony Bloom di kolom komentar. Ada sebuah pendapat yang sangat mencengangkan datang dari sosok Thierry Henry mengenai torehan catatan rekor gol milik Cristiano Ronaldo yang sangat berambisi ingin mencetak gol ke 1000-nya ya. Di mana Thierry Henry pun mengatakan bahwa Thierry Henry tentang apakah Ronaldo mencetak 1000 gol akan mengamankan warisannya sebagai GOAT atau tidak. Jawaban Henry ini sangat ini ya. Majid Abdullah telah mencetak 500 gol di Liga Saudi yang lebih banyak daripada Maradona dan juga saya. Jadi apakah itu membuatnya lebih baik daripada kami berdua? Nah, ini jawabannya tidak langsung on point, tetapi perbandingannya dikasih perbandingan. Ibaratnya kalau Cristiano Ronaldo itu mencapai gol ke 1000-nya di Liga Saudi dan itu terlalu diheboh-hebohkan ya, euforianya tuh terlalu berlebihan. Nah, ini ditampar juga nih sama realita yang dikasih sama Thierry Henry bahwa ada loh pemain yang namanya itu Majid Abdullah gitu ya. Dia bermain di Liga Pro Saudi dan bisa mencetak 500 gol. Itu bahkan torehan gol yang jauh lebih banyak daripada golnya Thierry Henry dan juga Maradona di top 5 Liga Eropa. Ini kan sebuah perbandingannya. Jadi Thierry Henry itu ngasih sebuah perbandingan loh bahwa ya mencetak gol di Liga Saudi mah Majid Abdullah aja bisa mencetak 500 gol. Jadi untuk pencapaian gol dari Cristiano Ronaldo sendiri ya tidak usah dilebih-lebihkan gitu kan. Apalagi ini pertanyaannya apakah warisan penyandang gelar kuat dari Ronaldo itu benar-benar absolut sinema karena dia bisa mencetak banyak gol di Liga Saudi, ya terlalu berlebihan ya kata Thierry Henry. Makanya langsung dikasih perbandingan yang sangat menohok gitu kan. Nah, tetapi di media sosial kita sendiri di Facebook ya ibaratnya banyak teman-teman yang tidak terima gitu. Jadi argumen dari teman-teman yang mendefend dari Cristiano Ronaldo adalah ya zamannya Majid Abdullah itu kan dulu Liga Saudi yang dulu, di mana Liga Saudi yang masih pemainnya ya pemain-pemain klub-klub Irmas ya. Ibaratnya kan belum ada pemain-pemain top Eropa gitu kan yang datang ke Liga Saudi. Tetapi di eranya Bang Dodo ya, di eranya Cristiano Ronaldo yang main di Liga Saudi itu ya bener-bener rasa-rasa pemain top 5 Liga Eropa kan, ada Benzema, ada Ivan Toney, ada Sadio Mane juga, dari pihak lawannya ada Firmino dan banyak juga kan ibaratnya kan. Jadi secara kualitas udah beda. Jadi argumentasinya adalah mencetak gol di Liga Saudi sekarang sama mencetak gol di Liga Saudi dulu zamannya Majid Abdullah ya sangat jauh berbeda ya. Jadi secara sulit atau enggaknya mencetak gol ya lebih sulit di era sekarang. Jadi itu membuktikan bahwa jikalau rekor 1000 golnya itu tercapainya di Liga Saudi, yaitu tetap sesuatu yang sangat membanggakan ya. Sesuatu yang sangat dinilai luar biasa oleh para fans, khususnya fans Cristiano Ronaldo. Dan bahkan pendapat dari Thierry ini mendapat banyak respon cibiran ya. Sampai-sampai dikait-kaitkan bahwa lah itu mah Thierry Henry iri doang sama Bang Dodo kan, karena selama karirnya sebagai pesepak bola profesional apa sih prestasinya Thierry Henry kan, itu tidak pernah menang UCL bersama Arsenal yang meskipun menang UCL bersama Barcelona ya, apalagi torehan golnya juga nggak nyampe 500, nggak pernah menang Ballon d'Or katanya kan gitu. Langsung diserbu kan, langsung dikasih paham sama fanspace-nya Bang Dodo ya. Tetapi kalau menurut gue pribadi ya setuju ya, ibaratnya
Oke, bagus, oke, terbaik, tetapi yang nggak usah berisik kan. Maksudnya tuh euforianya jangan terlalu berlebihan, jangan narasinya 1.000 gol dicetak di Liga Saudi udah menjadi absolutely good gitu kan. Ya nggak harus seperti itu juga kan. Bahkan ibaratnya apa pendapat dari Thierry Henry itu masuk akal, objektif dan sesuai dengan fakta ya. Dia kan sampai-sampai ngeriset ada nama pemain di Pro Saudi yaitu Majid Abdullah, itu kan kurang riset apa lagi. Jadi Thierry Henry ini tidak ngomong asal ya. Thierry Henry ini beropini by data gitu kan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih tentang pandangan Thierry Henry yang cukup kontroversial tentang golnya Cristiano Ronaldo yang dianggap B aja karena ya dicetaknya di Liga Saudi gitu kan, jadi tidak istimewa, tidak spesial. Coba dong drop opini kalian tentang pendapat Thierry Henry mengenai golnya Cristiano Ronaldo di kolom komentar.